Piye? Wis masuk to. Wis ono lampu ke? Hei, ngarep. Serong kiri. Bleng soale. Vertikal, guys. Gila, 50 meter sampai sungai aja. Oh, berat. Karena nggak ada jalur. Alhamdulillah. Speh. Nah, jadi seperti itu untuk isi video selanjutnya. Pendakian saya ke Gunung Wilis, khususnya Puncak Hargokanangan. Ya, ini puncak yang menurutku belum terjamah dan nggak ada jejak lah dibanding yang lain. Jadi seperti itu. Oke, sebelum ngolas di balik layar, ya ini permintaan teman-teman udah kok lama nggak ngolas gitu. Untuk kali ini tak buatin karena ada sesuatu lah nanti yang pengen tak ceritain untuk teman-teman terkait pendakian saya yang kemarin bareng Mas Yoga dan Cak John. Sebelum saya bercerita terkait semuanya, nah ini ada video lanjutannya ya, karena masih ada sekitar 30 menit. Teman-teman silahkan nikmati perjalanan yang cukup mendebarkan part 4. Gas. Senter udah mulai dinyalakan. Ini jam 5:30. Gas. Hah? Apa mas? Gak apa-apa mlebu alas sih. Wis. Kiri jadi buka lagi tegal. Ya mas? Ya kiri kita buka lagi tegal. Ya bos. Iki lho aku iki tak tembakne ning sungai sing kiri to. Heeh. Berarti ade. Yo gak apa-apa ngiri, heeh. Lurus tok wae wis. Lurus sudun. Yo. Sudun yo. Wis. Allah. Kali kono 200 meter. Iya. Hah? Iku. Iya mas? Gawe sorot wes.
Ambil sih, awal. Senterku gak iso nyapu-nyapu iki. Tambah foto jauh. Sebelah kiri kan? Kiri kene Mas. Kiri. Biru. Sing iki sebelah iki. Wetok iki. Karep ngono. Wetok. Tuh, ayo tok. Kayu tok ngono ya. Merobos sing sebelah iki lho. Sing sampean kok kono. Ini. Ini belok mas, belok aku lewat belok. Iya. Kanan kiri. Ketongan kiri. Sama. Aku gak iso nyorot iki nyedek marah iki. Enek. Ini kono gak enek ngarep iki. Gak iso nyorot Mas, aku gak iso iket iki. Pecahan gak enek, pecahan kayu ngarep. Oh, pecahan kayu. Enek sih. Gak enek. Ngarep iki. Padha tak pecahan. Ndi, Iki jeneng terang. dudu Mas. Ini dulu mas. Bisa lagi ya. Kiri no piye? Miri nempet ngarep ya. Niki. Ngarep itu. Iya. Saka kono. Kiri. Oke, ketemu tanda patahan lagi. Kita menuju ke sungai Ciladri. Center gue ampun dah. Durinya mantap.
Kalau gelap, wepetan masih. Iya. Ada dia. Bener. Yo wis ngene. Nek adek kenganan ngado meneh. Sampah itu. Di. Wah, ada sampah. Mantap. Ini sampah luru ini. Oke. Ketemu sampah, guys. Iya. Masalahnya si Kelly rodok kacau gitu, Mas. Nangit. Masih nangit. Sekarang gini. Itu gini. Prosot iki. Kalem ya, guys. Sisi. Pak iso iki. Wih. Teras sharing terus nih. Iki. Apa Mas Peso? Guys. Jalan kayu aman. Dipacul yang karo wong. Iya. Dipacul iki. Awas. Awane. Suwek nggo. Piye? Terus masuk toh? Kono lampu ke? Ngarep. Lampu. Berangan iki kok. Iya. Ada yang nungguin di sana. Ini aja. Iso. Oh, jangan. Ayo, ada yang lihat tanda sih.
Nah, iso serong kiri terus ya, Mas. Yo. Heh? Lah yo serong kiri. Ojo nganan. Serong kiri. Bleng soalnya. Kali yo. Iya ngiri, Mas. Sampean kanan toh? Ngiri. Kanan bleng. Ngiri, Mas. Nek sampean lurus rono wis 90. Gila, turut di perangan sungai dong. Wow. Ini beneran, Rek.
vertikal guys. Gila, 50 meter nyampe sungai aja. Oh, berat ya. Karena nggak ada jalur. Akhirnya sampai di area sungai. Lumayan lah, kalau sungai kan nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Nggak bisa ngerekam full ya teman-teman, soalnya memorinya tinggal 7 menit. Air opo ya iki mas? Sungainya deras sekali. Kali turun. Kali. Loh. Aku yo agak ngeri-ngeri ya mas. Tadi itu kayunya dulu loh itu. Kayu? Tipe itu? Kayu kan dengan kayu. Kayu. Tipe ya. Tipe besi. Lungguh. Kaki saya bawa antar ini. Malah ngeri loh mas kan dur. Ngeri loh aduh. Kaki saya naik. Ya bingung kita mau nyebrang. Makanya turun di mana? Area rono mas.
Ojo nganu atu Mas. Nyemplung bae. Dari nyebrang sungai ke desa kita, ke kampung Jeladri. Mas yang kanan ini di munggah. Iya, gak nganan Mas, kiri. Kiri nih iso. Kiri. Iya. Yang kanan ini di munggah. Iya. Kira. Arah itu salah rono. Ya wis iku lurus terus. Arah desa iki wisan. Alhamdulillah. Speh. Lewatin ndi sih? Tak punya enter kono. Iya. Di wong-wong. Kita diselamatkan, weh, udah kayak di rescue aja. Kita seperti di rescue. Kita dipandu warga. Sentermu Mas, aku ora iso nyorot. Gawe kita. Hah? Gawe kita. Alah gak apa-apa, sampean wae karek cedek. Anjir, kita dipandu. Oh iko Mas, kanan. Oh iya kalau. Kanan Mas. Kanan. Dramatis sekali pendakian kali ini. Sampai kita dicari, dipandu warga. Kita dijemput.
Ya, jadi seperti itu teman-teman videonya. Saya jarang ngomong kan untuk di video part 4 ini, karena itu beneran kacau. Lebih kacau dari pendakian saya sebelumnya waktu di Seran. Dari segi waktu ya, kalau kemarin di Seran itu masih sore, kita udah kelihatan lah jalur ke kampung. Kalau ini kita belum nyampe titik jelas, saya udah ketemu malam. Bahkan nanti adalah beberapa kejadian yang bikin wow, mantul. Oke, mungkin pendakian kali ini ya ini berasa lagi ya konsepnya. Menurutku istilah berasa ini kok kesannya ngawur gitu ya. Lebih biar agak nggak terlalu ngawur banget, itu kita ganti dengan istilah belajar navigasi gitu aja ya, karena konsepnya emang belajar navigasi, cuma lebih banyak berasak-berasaknya, jadi udah melekat itu istilah berasak-berasak. Tapi tujuan saya sebenarnya berasak-berasak itu untuk belajar navigasi teman-teman, nggak ada kok terus pengen menantang atau biar gimana, itu enggak. Tujuan saya pure pengen belajar navigasi, dan Willis sangat mendukung untuk saya belajar terkait kontur, entah itu membaca jalur dan gimananya terkait navigasi darat. Lumayan dapat ilmu lah dari Willis dan konsep berasa ini. Ya mungkin next kalau ada agenda lagi, kalau ada yang mau ikut silahkan teman-teman DM aja, atau nanti saya kabari kayak kemarin ya. Ya kemarin aku sempat ngabari untuk di IG ya, siapa yang mau ikut, ternyata nggak ada. Karena banyak bukan alasan ya, ada benturan jadwal lah, intinya kesibukan masing-masing yang bikin nggak bisa ikut. Untuk teman-teman yang DM itu ya mungkin next bisa lah ya teman-teman, sekalian kita belajar navigasi karena penting sekali. Seperti biasa untuk di awal aku naik itu, ketika berasa pasti lewat Madiun ya. Udah banyaklah review saya terkait jalur Madiun, bahkan terakhir sama Green Forest sama Mr. Kadek itu lewat Madiun, nggak perlu ada penjelasan lebih lah. Tapi kemarin ada sedikit yang berubah ya terkait perojekan. Ternyata untuk jasa ojek itu ketika hujan itu ada sedikit tambahan lah. Kemarin jadi 80 apa 70 ya, 100 ding. Yang normalnya 75 jadi PP 150, kemarin 100. Itu faktor jalur karena licin, jadi begitu. Nah buat yang kemarin nggak nonton sampai selesai ya, kemarin tuh sebenarnya aku mau ke Puncak Trogati lagi ya teman-teman. Ya aku mau ke Puncak Trogati seperti biasa. Trogati dulu, habis itu berasa itu rencana. Jadi mungkin teman-teman udah paham, dulu aku lewati lautan rumput itu. Tapi untuk kali ini kenapa nggak jadi tuh, sebenarnya rombongan kita itu banyak, orang Surabaya sekitar 10 orang, 9 lah sama kita, berarti total 12. Itu sekalian nemenin, tapi kita nggak barengan kemarin. Akhirnya pas nyampe pos 2 itu aku kepikiran, loh kita kan tujuannya bareng-bareng, tapi yang kita barengin nggak bareng. Terus aku ngomong Mas juga, lah kenapa kita nggak motong kompas saja menuju ke jalur Sungai Catur ya, jalur yang sebenarnya pengen tak rekomendasikan buat dibuat jalur resmi. Semoga didengerin sama Mas Basecamp ya. Jadi aku lewat jalur Catur sekalian ya. Kemarin kan waktu aku pertama lewat situ itu kan nyasar, jalurnya nggak kelihatan pas maghrib itu yang dulu, kalau teman-teman masih ingat. Nah itu sekalian mastiin lah untuk jalurnya itu kira-kira jelas nggak dari sini. Dan ternyata malah kayak aku nggak nemu jalur yang kemarin, karena ya udah malam ya, titik temunya mana udah nggak inget lah kemarin itu. Cuma wow, di luar nalar teman-teman, ternyata posisi nyasar saya yang dulu itu nggak jauh dari jalur utama, sekitar 10 meteran lah dilihat dari trek loko. Dan ya
kendala di duri rotan itu kemarin. Tapi pas siang ya yang baru ini ternyata jelas banget. Bahkan udah kayak sering dilewati jalurnya, nggak ada yang tertutup sama sekali kayak dulu. Ya mungkin karena kemarin udah capek, panik gitu ya, jadi faktor itu jalurnya nggak kelihatan. Nah untuk perjalanan di awal ini ya beberapa faktor masalah longsor itu ya, jalurnya ketutup, tapi masih jelas lah untuk jejak-jejaknya. Bahkan kemarin ada jejak baru selama kita lusuri sungai itu, dan beneran yo waktu kita ngecamp ada salah satu pencari jamur ya, kemarin kita ngobrol-ngobrol pas pagi itu sering lewat situ, maksudnya masih sering dilewati. Jadi jalurnya pokoknya nggak kayak kemarin lah yang aku sampai turun sungai naik lagi nyari jalur gitu. Kalau yang kemarin itu beneran jelas itu, tapi itu bukan jalur pendakian. Nah, dan perlu digarisbawahi untuk teman-teman yang mau nyobain itu jangan, kalau nggak sama yang pernah lewat situ, takutnya kenapa-kenapa gitu loh teman-teman. Karena meskipun jalurnya jejaknya itu masih ada, tapi ya kita nggak tahu seberapa sering sih pencari jamur atau pemburu itu lewat situ kan, ya kita nggak tahu. Takutnya jalurnya tertutup, karena di situ jalurnya benar-benar sangat beda jauh sama yang di atas. Kalau di atas jalur utamanya Wilis via Madiun itu kan Punggungan, Sabana gitu ya. Kalau bawah itu udah 180 derajat teman-teman. Lembabnya itu wow, kasus hutan-hutan lumut gitulah ya. Ya itu yang seperti di video itu. Tapi ya, siapa tahu nanti ke depan bisa jadi jalur lintasan untuk Wilis via Madiun karena kita melewati sungai. Keren. Nah, dan ini kejadian waktu di awal ya, yang kemarin sempat aku ya udah tak ceritain waktu live di IG terkait ketemu ular itu. Terus apa? Allahu Akbar lah, ular terus. Ya ternyata setelah saya cek-cek di Google itu, beberapa temuan saya di Google ternyata bukan piton teman-teman, ternyata ular kendang, ular apa, bandot, apa sih ya, ular kendang sih kemarin yang tak temuin itu. Buntet ya istilahnya, banyak sih, kendang, buntet. Nah itu, tapi ularnya itu yang karena aku belum tahu ya, itu tak pikir beneran piton teman-teman. Dan kalau itu anggap aja lah itu piton ya. Piton tahu sendiri kan, sebesar segini aja udah panjangnya udah ya lebih lah dari 1 meter ya. Dan itu kalau yang tak temuin itu kurang lebih seberapa ya, seplakat ini ada nggak ya besarnya ya, kalau dari atas maksudnya ya, kurang lebih seplakat ini lah kalau dilihat dari atas. Seberapa ini, jengkal ya, nggak ada ya. Kita itu kalau dari pandanganku dari atas kan itu jaraknya sekitar 1 meteran ya, 1 meteran lah kalau dilihat dari pergerakan ularnya itu. Aku ya langsung wah, piton. Aku belum kepikiran itu ya, ular buntet atau kendang itu belum. Aku langsung ke piton. Wow, piton segitu besarnya, itu ujung itu betapa panjangnya ular ini. Tapi yang sedikit ya, karena aku nggak tahu ular itu ya, anggap piton, aku nyari loh, ular piton sepanjang sebesar itu pastinya kan panjang, jadi otomatis pergerakannya itu mengarah ke sana itu kan aku tahu ya. Sayang sekali nggak ke video ya, karena ya itu semak-semak teman-teman, ularnya hitam beneran hitam ya, hitam kayak gini, hitam wes, nggak ada corak. Itu tak lihat doh, kalau ini ular panjang tapi kok nggak kelihatan, apa masuk ke kolong-kolong apa pohon atau gimana. Itu kalau ularnya ngarah ke arah semak-semak aja mungkin masih terlihat, tapi beda lagi kalau masuk ke lubang atau ke bawah pohon itu baru nggak kelihatan.
tapi kok nggak kelihatan ya ularnya, padahal panjang ya. Ketemu Mas Yoga tak omongin, malah Mas Yoga ngomongnya kobra deh. Wow, king cobra ya, kemarin ngomongnya king cobra. Gila, itu king cobra kalau segitu besarnya. Wow. Ya wis, pokoknya ketemu itu aku mikirnya piton ya teman-teman. Tapi waktu itu Cak John itu karena jalannya di belakang, itu nggak dikasih tahu kemarin. Ya sengaja aja nggak dikasih tahu karena di belakang yuk. Tapi habis itu, nah ini pikiran saya terus mulai ke arah film-film itu teman-teman. Nah karena warnanya hitam pekat, terus modelnya kayak piton, aku itu kebayang-bayang malah ini anaconda. Sepanjang jalur itu kepikiran kayak di film-film itu deh, anaconda. Terus ini pinggir sungai, kondisinya udah pas banget, lembab, semak-semak tertutup. Habis itu aku wis diem terus pokoknya. Pengen ngevlog pun aku berat, betul. Udah kacau itu pikiran. Dak diduk sampai malam aja aku sulit tidur karena kepikiran itu. Karena ya beneran besar. Karena itu terbesar yang tak temui selama di gunung. Biasanya cuma yang di mana Penanggungan kemarin juga segini. Ya seginilah. Terus di Wilis kemarin ya pokoknya seginian lah pokoknya gitu, nggak terlalu besar semua lah. Itu berapa kali lipat itu. Nah wis, terkait ular wis cukup sampai situ. Sepanjang jalur pokoknya perlahan tak lupain untuk kejadian ular, karena ya sekali lagi jalurnya semak-semak. Kalau kita mikirin itu terus nanti malah parno terus, wah bahaya kan, injak jadi mikir. Apalagi semakin ke depan itu kan jalurnya yang kita injak itu variasi ya, ada yang batu-batu, jadi takutnya nggak fokus kaki masuk, bahaya. Yes. Terus waktu nyebrang sungai itu ya karena musim hujan jadi cukup bahaya, airnya cukup deras teman-teman kemarin ya. Kalau kita oleng dikit ya, kalau sampai keseretnya itu nggak terlalu lah, tapi kalau itu loh batunya itu kena ini kan terus cedera kan bahaya. Itu baru di awal perjalanan ya, meskipun aku sempat kepleset tapi ya nggak terlalu parah lah kemarin, tapi lumayan kayak ke gini gitu loh pas bagian selangkangan ini. Itu takutnya setak gitu kan, pelan-pelan tambah ngeri kan. Sampai di area camp ya udah, kita ngecamp di situ di pinggir sungai. Itu cukup mikir lah karena jarak sungai juga nggak terlalu jauh, dan ya kemarin ngecampnya di tempatnya pemburu ya teman-teman, shelternya pemburu, tapi udah hancur. Beda waktu saya ketemu alokasi itu pertama kali masih ada lah, tiang-tiang bekas gitu masih ada, tapi kemarin udah hancur semua. Dan apakah malamnya itu ada sesuatu? Ya nggak ada sih, karena kita jam 8 udah mulai tidur. Tapi akunya sih yang kemarin sulit tidur karena itu kurang nyaman lah, hanya kepikiran. Nah untuk lanjutan video kita menuju ke Hargo Kanangan, menuju puncak Hargo Kanangan. Jalurnya masih jelas lah untuk bekas kita yang dulu, meskipun bekas baru mungkin dari pemburu itu nggak ada sama sekali, tapi bekas kita masih ada kelihatan, meskipun kalau di video kelihatan rapet yo karena udah musim hujan. Kalau dulu kan bekas kebakaran ya, terus semak-semaknya juga masih sama, nggak beda jauh lah untuk jalur yang ini. Cuma untuk jalur yang kita ke kiri menuju ke puncak Dorowatinya kemarin nggak kelihatan. Ya nggak tahu kalau kita udah jalan yo, udah masuk itu kelihatan nggak tahu. Nah yang sedikit unik kemarin itu waktu malah menuju ke Punggungan Hargo Kanangan, yang kemarin aku sempat nemu bekas snack yang tak jadiin tanda itu. Nah itu snacknya snack baru teman-teman, itu nggak mungkin snack dari, ya nggak tahu juga ya, kalau dipikir-pikir udah lama tapi masih kelihatan baru. Gimana itu ya,
bukan dari Mas Yoga dan Cak John lah maksudnya gitu, tapi masih ada wah ini baru dilewati gitu. Dan ternyata jalurnya itu bahkan wah jelas banget teman-teman, ya tertutup, tapi kalau dilihat langsung itu jejaknya beneran baru dilewati. Cuma kemarin mau sampai ke puncak itu tiba-tiba jalurnya ngarah ke kiri, yang jelas maksudnya, dan tujuan kita kan ke atas, langsung otomatis langsung rapet, wis ada jalur. Jadi kita mulai merasa-merasain dari situ dan lanjut lagi ya. Kemarin sedikit kendala ya teman-teman, waktu seru-serunya malah uji coba saya terkait kamera di dada itu pakai ini, ternyata kacau banget. Ada berapa menit itu tak hapus ya, 10 menit lebih lah pokoknya. Itu gara-gara kamera saya itu ya ngadep ke itu tanah aja teman-teman. Tak giniin kan, jadi posisi kan ke sini, saking jalur ke puncak Argo Kanangan tuh miring banget, itu banget miringnya, sampai di bagian apa sini tuh otot itu sampai kram gitu, kayak ketarik terus ya. Jadi beberapa scanan video itu tak potong semua, jadi mungkin part 2 itu ya, part 2 itu kurang menarik, padahal itu seru-serunya. Ternyata pas tak cek, aduh kacau. Daripada nanti teman-teman lihat tanah terus kan, tak potong. Entah itu bagian serunya gimana, pokoknya langsung tak potong semua wis. Perjalanan ke Argo Kanangan inilah yang mulai tenaga itu terkuras banget, dari mulai tanjakan yang super miring. Dan waktu kita sampai di puncak 1 ya, kan puncak Argo Kanangan itu panjang, jadi kita anggap puncak 1, habis itu datar puncak utamanya. Itu waktunya sangat-sangat panjang sekali, dengan jarak sekitar 400 meter ya dari titik puncak 1 itu. Ya butuh waktu sekitar kemarin jam berapa ya, lupa aku, jam 3-an apa setengah 3 ya, itu sampai area camp kita mau maghrib ya setengah 6. Ya itulah. Dan kemarin digantiin Cak John. Nah, dan waktu Cak John di depan ini ya, ini sedikit apa ya, jadi Cak John itu emang nggak terlalu paham sama navigasi ya, emang orangnya udah ngomong kalau juga waktunya udah nggak masanya belajar kayak gini gitu, karena dakinya juga kan nggak kayak gitu terus tuh. Di Cak John ngakui kalau nggak paham soal baca peta atau baca jalur gitu, jadi hanya insting yang dilihat Cak John aja. Jadi kemarin waktu Cak John di depan itu, kenapa kok videonya lama, karena Cak John ini juga bingung kan, ini yang bener gimana gitu kan, jadi lopama gitu. Nah tak akalin untuk kalau bisa nggak usah kebanyakan tebas Cak John gitu. Wah kemarin itu salah satu yang bikin lama juga, tapi aku juga memaklumi karena Cak John sendiri ngomong kalau nggak terlalu paham seperti ini. Cak John di depan ya udah hitung-hitung ya berbagi tenaga lah ya kan, kita tebas-tebas. Ya udah itu sampai di area camp itu sempet bingung juga nyari tempat camp karena posisi pohonnya itu terlalu rapet. Jadi untuk yang minimal 1 tenda lah, meskipun tendanya nggak sempurna tapi minimal ada, itu nggak nemu teman-teman. Bahkan Mas juga sempat itu nyobain keliling dulu, siapa tahu nemu gitu ya, nemu jalur atau nemu area camp. Tapi tetap kita udah punya keputusan untuk nyobain camp di sini, kita bersihin itu. Mantap. Ternyata setelah Mas Yoga muter itu hasilnya nggak nemu jejak atau bekas-bekas atau jalur ke arah turun, itu udah nggak kelihatan. Ya udah, kita camp di situ dengan kondisi ya mirip lah waktu dulu di puncak Dudo itu ya. Itu juga pakai flashlight aja, terus pakai matras, wis nggak tanpa inner kemarin. Nah itu udah kayak konsep pendakian zaman dulu kan, seru. Ya itu yang tak pengen ini, kenapa aku sering naik brasa itu teman-teman, biar merasakan pendakian tempo dulu gitu. Ya aku nggak tahu dulu itu beneran seperti itu atau enggak, tapi aku sejujurnya pengen merasakan seperti itu, jalur yang tertutup, kita mikir gitu ya, itu yang tak pengenin. Kenapa?
aku berasa sekalian belajar navigasi ya. Oke, untuk di area camp nggak usah diceritain karena emang nggak ada sesuatu yang menarik. Cuma ya ini ada sedikit fakta terbaru ya, terkait suara ya yang ada di video ini. Nah, itu suara apa? Itu kan mirip sama suara yang waktu aku dulu sama Om Rawin di Lawu via Cemoro Sewu pertama kali. Kalau dulu Om Rawin ngomongnya itu suara tokek yang udah tua gitu ya. Tapi setelah kemarin aku dengar di Hargo Kanangan dan melihat sendiri, ya aku nggak sempet ngerekam karena ya pergerakannya juga cepet yo. Belum sempet lah pokoknya. Pakai action cam juga nggak nyampe. Itu ternyata sejenis lutung, teman-teman. Menurutku itu lutung. Karena di Lawu kemarin itu juga ada lutung ya. Jadi hitam, monyet hitam besar kalau kemarin waktu di Hargo Kanangan. Nah, suaranya itu ternyata. Kalau Om Rawin kemarin ngomongnya tokek ya. Dan itu mirip. Nah, akhirnya ketemu kan. Ternyata itu suara lutung. Lutung nyari sarapan. Ya, kalau ada penjelasan terkait suara itu suara apa, bisa komen aja ya teman-teman. Oke, lanjut dari puncak Hargo Kanangan turun. Nah, ini ya ternyata sama aja sih. Sebelumnya berasa kayak gitu, ternyata waktu turun masih nggak kelihatan. Itu belum ketemu jejak ya. Kan kemarin waktu melingkari puncak aja yang udah tak omongin 100 meter kita butuh waktu 1 jam. Wah, parah itu. Tapi itu udah mulai musuh kita yang dibacok itu bukan rumput-rumput yang aman, karena ada duri-durinya itu dan gak kelihatan. Itu sampai bawah, kendalanya seperti itu. Nah, waktu kita udah lolos dari situ, terus kita udah mulai jalan turun dan sempet hujan deres yo. Hujannya itu beneran deres sampai ini kerasa tes-tesnya itu rasa kayak es gitu loh, saking derasnya. Tapi untungnya di situ kita ini menemukan jejak. Nah, ya seperti dululah di Serang, jelas banget. Bahkan kita udah santai lah, kita wes beratus meter itu kita jalan santai, nemu terus jalur sampai di Lembahan ya. Udah mulai sore itu. Oh ya, sebelumnya itu aku sempet, nah itu kena golok teman-teman. Itu ceritanya cuma ya nebas tipis-tipis lah. Ini ada videonya. Ya ini seperti ada yang lewat teman-teman di sini. Aduh, kakiku. Ini bukan. Ya intinya nggak niat nebas tapi ya cuma gini-gini gitu lah. Kena dengkul. Duk, gitu. Wah, saya tak cek. Wah, nggak sampai berlubang celananya. Berarti kan dalamnya aman. Pas aku jalan kok, kena air kok perih gitu loh. Nah, terus nggak kuat kan? Aku sambil jalan itu udah, kalau sambil tak tekuk kan, otomatis lukanya kebuka ya. Jadi kemasukan air, perihnya udah ampun itu. Akhirnya aku tanya ke Mas Yoga, ada yang punya itulah perban atau apa intinya buat melindungi. Bahkan aku sempat mikir bajuku mau tak sobek, tak tali gitu, yang penting nggak kemasukan air terus. Ternyata Cak John bawa, wes alhamdulillah kan nggak kena kemasukan air terus. Tapi ya itu ketika ditekuk itu kerasa kan, kebuka, ketutup lukanya itu. Wah, ini aku mikir ini kalau sampai nggak bisa jalan, misal harus istirahat lama, terpaksa ngecamp lagi kan. Mikirnya ke arah air sih, meskipun kemarin hujan ya. Itu kalau sampai ngecamp lagi, wah bikin panik orang. Bawa lagi dong. Tadi di video di awal aja udah bikin panik gitu, karena jurang kan. Ternyata Mas Yoga juga mikirnya ke situ. Untung sampean masih bisa jalan. Cuma dari situ aku udah nggak bisa jalan di depan teman-teman.
buka jalur tuh udah nggak bisa, karena kalau ini kesentuh pohon-pohon kecil itu kerasanya kayak dek gitu ya, kayak semua itu rata. Wah ini apes banget, aku bagian sini sakit gara-gara itu ada jerawat yang itu mau tumbuh ya kan, ditambah itu wah kacau itu. Mungkin ini berasaku yang paling kacau sendiri, dan ya terbukti endingnya kacau. Oh ya, untuk jalur ini yang banyak sekali tebasan ini ya, kita kan udah seneng banget. Tapi ya sekali lagi waktu kita harusnya ketemu punggungan satu, jadi kan dari atas itu kecil gini ya, besar, jadi kecil, habis itu kan besar lagi. Nah waktu di punggungan kecil ini mau bahkan kita udah, kalau di trek lurus itu nggak terlalu jauh dari kampung, malah kita kehilangan jalur. Nah sekali lagi yang bikin aneh itu ya itu, kenapa jalur ini itu tiba-tiba nggak ada teman-teman. Kalau di nalar ya ketemu jalur kayak gitu itu kebanyakan berlanjut, hilang pun itu pasti kelihatan jelas lah, apalagi dengan jejak rapat itu. Jejaknya itu rapat banget, tebasannya itu nggak terlalu jauh, itu nggak, jadi terus ketemu di sini, ketemu, kita lihat itu ketemu, wah ini bekas, kita andai otomatis kan seneng. Tapi waktu kita udah mau mepet ke kampung itu hilang. Bahkan kalau bisa disimulasikan itu mirip kayak hilangnya di Seran, tapi bedanya kan kita ketemu suket apa kemarin, Kolojono ya kalau di komen-komen itu. Nah bedanya kalau kemarin itu mirip lautan rumput yang habis Dorawati, jadi rumputnya tinggi-tinggi, dan ditambah di dalam rumput ada duri-duri cawelan, jadi kita pegangan rumput itu ya ngeri. Jadi itu kok mirip aku gitu, tapi emang kalau dari segi beratnya beratan sini, dari segi endingnya kita akhirnya kan rabas itu ya, rumput yang tinggi itu ada rekamannya nggak apa tak hapus ya kemarin. Itu kendala utama kemarin buat ngerekam. Aku sampai gimana ya mau fokus navigasi kamera, akhirnya kameranya yang tak relakan, pokoknya tak nyalain gitu, ternyata kacau semua. Habis itu kan ketemu malam. Nah ini ada sedikit kesalahan yuk, kesalahan membaca petaku ya, karena udah malam jadi kita kayak cepet-cepet gitu, pokoknya segera ketemu sungai ya, target kita ketemu sungai. Ternyata kita dari awal itu udah salah jalur, tapi kita memaksa untuk mencoba ngelintasi jalur yang udah beneran salah ya, yang di video awal tadi, yang harusnya kita sedikit ambil ke kanan gitu, biar jalurnya nggak melewati sungai itu. Makanya sungai yang kiri, kan ada dua sungai, kita harusnya lurus ketemu sungai, kita ambil ke kiri, harusnya sedikit ke kanan ya. Kalau tadi dari map, dari Google Earth itu juga nggak terlalu parah lah, tapi nggak tahu juga. Jadi dari awal udah salah, kita ambil terlalu ke kiri, ya udah akhirnya terlanjur tebas saja, kita cari sungai yang terdekat. Siapa tahu jalur sungainya deket kampung atau udah ada ya aktivitas warga lah ya di deket sungai itu. Nah waktu kita ngelewati menuju ke sungai itu yang paling menyeramkan lah yo, dari segi trekking jalurnya. Kalau pernah main ke sungai kan pasti ada kayak ini, misal sungai gitu kan langsung ada beberapa yang langsung vertikal gitu ya. Nah untung kemarin tuh modelnya kayak terasering gitu, seret gini, datar dikit, turun lagi. Nah ada beberapa yang aku sampai merosot itu sekitar 2 meteran lah, tapi aman, maksudnya nggak sampai bahaya gitu. Habis itu jurang nggak, masih ada terasering lagi kan, tapi ya lumayan bikin kaget karena aku nggak siap untuk merosot yang sepanjang itu. Hanya satu yang kerekam itu, yang sebelumnya nggak kerekam ya, karena faktor memori sih. Waktu di video awal itu memoriku tinggal beberapa menit, bahkan aku sempat menghapus videoku di memori itu di awal,
Jadi perjalanan di part 3 itu tak hapus selama 4 menit, tak hapus semua. Ya udah, daripada nanti nggak kerekam semua gitu. Tapi ya tetep lah, itu tipis-tipis. Itu waktu melewati itu tebingan sungai itu sebenarnya lama banget teman-teman, karena aku sempet bingung mau nentuin ke sungai yang kanan apa ke kiri gitu. Tapi kalau kita dari situ udah nentuin ke kanan, itu tebasan kita itu beneran ketemu kayu, bukan lagi pohon-pohon kecil gitu loh. Udah kayu, beneran kayu kan, berat kan. Kita akhirnya ambil kiri, dan waktu mau sampai ke sungai ya sekitar berapa ratus meter ya, kita ketemu senter yang awal tadi. Nah itu maksud senter itu ternyata bukan untuk nandai kalau itu kampung, ternyata bukan. Ternyata itu senter digini-giniin itu dari jauh, itu untuk ngalihin kita untuk jangan ke kanan. Jadi senter kan gini, kita kan nggak tahu itu tujuannya buat ngasih tanda apa, nyuruh kita jalan kan, kita nggak tahu ya. Wah itu kampung ya wis, kita jalan terus kan, nggak kepikiran ke arah situ. Ya itu tujuannya ternyata nggak boleh ke kanan, karena semakin ke kanan itu blank. Dan ternyata kan benar, blank terus kan. Ya itu ada yang vertikal itu kurang lebih 5 meter ya ada ya. Ya untunglah tanah di situ gembur, jadi kita bisa bikin jalur dadakan, pijakan. Meskipun ada beberapa yang tiba-tiba ya pas kita bikin pijakan itu jatuh ke bawah gitu. Ya itu beberapa kali. Astaga. Terus ada lagi beberapa kejadian aku sudah nggak mikir lah. Aku digigit hewan bagian kaki sebelah kanan. Jadi yang kena kan sebelah kiri ya. Ya yang kanan ini. Itu wah bau banyak, entah itu semut atau jenis kelabang atau pokoknya kayak di gini. Wis tak tahan pokoknya. Aku pokoknya harus kaku bagian di turun-turunin itu. Entah digigit apa sih gak peduli wis. Pokoknya rosot terus. Ya itu kendala waktu kita turun dari menuju ke sungai. Nah dan di bagian waktu sungai itu pun kita juga sempat nemuin patahan lagi teman-teman, tebasan gitu. Tapi nggak ada jalur lagi. Maksudnya orang ini ngapain gitu loh kesini? Nebas tapi cuma beberapa pohon udah hilang. Harusnya kan kalau emang jalurnya jelas, nah ada lah beberapa tebasan lagi ke sana. Ini nggak ada sama sekali pas di situ. Atau baru ingat masalah petunjuk jalan dari senter warga itu, ya itu ada tapi harus ada effort lagi lah bacoknya gitu. Karena emang pas ke kanan itu pohonnya beneran besar. Jadi kalau kita nebas itu lama teman-teman. Apa di situ? Karena pas di situ kita nemuin emang tebasan. Dan ternyata bener. Katanya dari situ itu, katanya warga ya, itu nggak jauh kita ketemu jalur warga cari rumput yang akhirnya kita dijemput warga itu dari sungai itu. Pas kita ketemu warga, kita kan jalurnya kan di atas, warganya itu salah satu bapak itu turun jemput kita naik ke atas. Itu ada jalur apa buatan jalur setapak lah ya, yang jelas ada batu-batunya makadam gitu ke arah kanan. Wes logikanya masuk kan, kalau itu senter suruh jangan ke kanan gini, kita nggak paham betul-betul. Ternyata maksud dari warga itu. Dan kalau dilihat dari treknya makadam itu, jalur warga itu emang arahnya ke kanan. Kalau kita dari atas ke kanan, kalau dari kampung itu juga ke kanan. Dan titik temunya situ. Orangnya ngomong kalau sebenarnya dari situ tuh ke kanan terus mas, nggak jauh nanti ketemu jalur ini. Ya
akhirnya itu beneran di luar nalar teman-teman. Pas lewat sungai itu aku sampai, kita bingung mau ke kanan itu blank, ya emang kita kelihatan blank gitu loh, ternyata ke kanannya itu ke kanan melipir, nggak ke kanan langsung gini lurus. Wes kita akhirnya kan ambil kiri terus, akhirnya ketemu sungai pertama. Ya itulah pengalaman yang mantul terkait jalur ke Puncak Argokanangan. Kalau dibilang berat, ya ini yang terbaru terberat lah. Mungkin yang awal itu tetap Seran ya, tapi ini ada yang baru lagi, berasa-berasa yang paling berat, jalur Argokanangan. Bahkan untuk mengulangi pun aku, kalau untuk jalur ini kayaknya skip lah, tapi kalau untuk ke Seran masih ada dikit-dikit rasa pengen coba lagi. Ya udah itu aja teman-teman untuk cerita-ceritanya, dan jangan berharap ada kejadian horor karena kita bukan penganut seperti itu yang harus apa-apa horor, karena ini murni, jadi bisa disimulasikan itu tersesat, salah jalur ya kita emang salah, tapi kalau tersesat enggak lah, itu murni salah jalur ya teman-teman, salah prediksi dari awal, yaitu dari saya kemarin, karena ya aku juga bingung mau nyuruh Mas Yoga ke kanan itu, ya kasihan lihat semak-semak yang tinggi, jadi terpaksa kita nyari peralihan untuk dekati sungai ke kiri terus, jadi seperti itu. Ternyata salah saya. Ya itulah pentingnya kita belajar gitulah teman-teman. Dan harusnya ketika jalan malam itu, kalau kita beneran kayak gitu, maksudnya jalur gak ada, itu kan kita jalan terus itu kan salah ya. Kalau udah malam kita kan buta ya, navigasi pasti buta kalau malam, karena kita waspadainya ke arah jurang. Apalagi kita udah tahu kalau konturnya beneran miring semua, kita harusnya ngegem, tapi ya kita masih punya yakin kalau kita bisa lah gitu kemarin. Dan kita juga punya estimasi cuma 2 malam, takutnya kalau tambah semalam nanti beneran dicari, bukan cuma seperti yang dijemput itu, enggak, kita dicari kan ngerepotin ya. Ya mungkin seperti itu untuk ngolas di balik layar pendakian saya ke Gunung Argokanangan, dan sedikit tambahan aja ya, karena sebelum saya bikin video ini ada kejadian 11 pendaki lewat jalur ilegal nyasar dari nonton YouTube. Ya itu sedikit aku agak mikir juga, khususnya buat penonton Cito, kalau mau seperti itu nerabas atau apa ya nyari teman yang paham navigasi gitu, jangan kita pokoknya sembrono naik gitu, jangan. Untuk yang di Arjuno itu, yang Gunung Lincing itu kan dia lewat jalur ilegal tapi kesasar gitu ya ceritanya, dari saran YouTube. Nah ini kan YouTube-nya siapa itu ya. Pokoknya aku jangan sampai penonton Cito ngelakuin kayak gitu. Intinya kalau mau seperti itu, sekali lagi ajak navigasi yang paham dan selalu bikin keputusan yang logika aja, jangan semuanya dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu, karena di alam itu yang paling mengerikan emang kesasar teman-teman. Dan mungkin ada sedikit tips lagi untuk teman-teman yang ketika jalurnya udah gak jelas, mungkin bisa balik lagi, istilahnya kita jalan mundur lagi gitu loh. Jangan dipaksa, kalau dipaksa nanti bakal tambah parah. Kecuali teman-teman paham dan tahu depan konturnya gimana, lanjut nggak apa-apa. Tapi ketika ragu, beneran ragu, lebih baik mundur, kan jejak kita masih ada tuh ya kan. Dan selalu belajar aplikasi GPS untuk berkegiatan di alam, untuk memantau perjalanan kita, untuk merekam perjalanan kita. Wis,
gitu aja. Oke, mungkin segini dulu untuk 44 dan ngolas di balik layar. Nantikan ngolas selanjutnya yaitu di Gunung Lawu via Cetok. Oke, karena cukup menarik. Oke teman-teman, mungkin gitu aja. Nantikan trip selanjutnya dari channel Cito Adventure Madiun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari, gas.